Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhlulkum faman وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من
وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu majelis tahsinul Quran yang dirahmati, pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita akan sampaikan materi tentang kefasihan membaca Al-Fatihah dalam sholat beserta keutamaannya. Jadi materinya adalah kefasihan membaca Al-Fatihah dalam sholat beserta keutamaannya. Tentunya Bapak dan Ibu-ibu, samping kita bersyukur kehadiran Allah yang Maha Besar, kita senantiasa juga harus menyampaikan salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang kami banggakan, di mana membaca surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun qauli di dalam salat. Sebagai rukun, maka kita tak boleh atau tidak boleh tidak yang melakukan salat harus membacanya. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah, ya, kewajiban membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dan ketidakabsahannya didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, yang berbunyi sebagai berikut: La salata liman lam yaqra Fatihatil Kitab. Itu maknanya adalah tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Di mana Imam Nawawi mensyarahi hadis ini dengan menyatakan bahwa hadis ini menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i, bahwa membaca Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang sholat, baik ia menjadi imam, menjadi makmum, maupun sholat sendirian.
Itu bisa kita lihat pada Muslim bin Hajjaj Syahih Muslim bi Syarhil Imam Nawawi Khairu Darul Qad Al-Jadid tahun 2008 jilid 2 pada halaman 86. Sebagai bagian dari ibadah, sudah semestinya bila dalam pelaksanaannya ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi orang yang sholat dalam membaca surah Al-Fatihah. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih syarat-syarat tersebut bisa saja akan berakibat pada tidak sahnya sholat yang dilakukan. Syekh Salim bin Sumair Al-Hardami di dalam kitabnya Safitun Najah menyebutkan ada 10 syarat membaca surah Al-Fatihah. Ada 10 syarat membaca Al-Fatihah. Kesepuluhan syarat tersebut kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja sebagai berikut. Yang 10 tadi. Yang pertama yaitu tertib. Makna tertib di sini adalah bahwa surah Al-Fatihah harus dibaca sesuai dengan urutan ayat-ayatnya, tidak boleh dibolak-balikkan. Kita tahu surah Al-Fatihah itu terjadi 7 ayat. Tidak boleh dibalik-balik. Umpamanya ayat yang pertama ditukar dengan ayat yang kedua, tidak boleh. Jadi harus berurut. Kedua, berturut-turut. Artinya semua ayat yang dibaca secara berturut-turut tanpa diselangi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan solat. Seumpama di tengah-tengah membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba kita bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah, sebagaimana disunahkan di luar solat. Maka bacaan Alhamdulillah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan Al-Fatihah. Bila terjadi demikian, maka bacaan Al-Fatihah mesti diulang lagi dan solatnya tidak batal. Solat tidak batal, tapi surah Al-Fatihah itu harus diulang kembali karena sudah terputus. Demikian juga bila di tengah-tengah membaca Al-Fatihah secara sengaja mengucapkan bacaan seperti selawat, enggak boleh, tasbih atau lainnya, maka harus diulang bacaan Al-Fatihahnya. Namun bila semua itu terucapkan karena lupa, maka tidak dianggap memotong berturut-turutnya bacaan surah Al-Fatihah, sehingga tidak perlu mengulang dari awal. Tidak perlu diulang dari awal. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Di dalam surah Al-Fatihah ada setidaknya 138 huruf. Namun bila menghitung komplit dengan tasdid-tasdidnya, kedua huruf alif pada dua kata syirat, dua alif pada kata ad-dallin, dan satu alif pada kata malik, maka jumlah seluruh huruf yang ada adalah 156. Semua huruf itu harus terbaca dengan baik.
Bila ada satu saja yang tidak terbaca, maka tidak sah solatnya. Itu perlu diingat sekali ya. Keempat, menjaga tasdid-tasdidnya. Di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasdid. Tasdid itu merupakan bentuk dari huruf-huruf yang bertasdid, yang karenanya maka ke-14 tasdid tersebut harus dijaga dalam pembacaannya. Dengan menjaga tasdid-tasdid itu sama saja dengan menjaga huruf surah Al-Fatihah, yang juga wajib hukumnya untuk dijaga. Kelima, tidak berhenti di tengah bacaan, lama atau sebentar, dengan maksud memotong bacaan. Bila di tengah-tengah bacaan surah Al-Fatihah berhenti bukan karena maksud memotong bacaan, tetapi karena adanya unsur tertentu seperti lupa atau lelah, makalah tidaklah mengapa. 6. Membaca setiap ayat termasuk basmalah. Di dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat yang kesemuanya wajib dibaca. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti kita sekarang di Indonesia banyak yang memakai mazhab Syafi'i. Di antara ke-7 ayat tersebut adalah bacaan basmalah. Jadi bacaan masalah yang ada dalam Al-Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i harus dibaca sebagai ayat pertama, karenanya tidak membaca basmalah di dalam solat menjadi solatnya tidak sah karena adanya satu ayat di dalam surah Al-Fatihah yang tidak dibaca. Itu kalau kita memakai mazhab Syafi'i. Anda dari itu silakan. Kemudian ke-7, tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak makna. Contoh, kesalahan baca yang bisa merusak makna adalah kata an'amta yang dibaca secara salah menjadi an'amtu. Kesalahan baca ini bisa merusak makna dari engkau memberi nikmat menjadi saya memberi nikmat. Jadi laba putar lo tuh. Harusnya yang beri nikmat itu adalah Allah. Tadi kalau saya berarti saya itu diri pribadi itu menyatakan yang kamu beri nikmat. Nah itu makanya kata-kata an'amta usah ditukar menjadi an'amtu. Ya. Kemudian yang ke-8, dibaca pada posisi berdiri pada solat fardu. Setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah harus terbaca pada saat posisi orang yang solat dalam keadaan berdiri. Ya. 9. Dapat didengar oleh diri sendiri. Ya, kalau kita melafazkan Al-Fatihah itu, kalau solat sendiri ya harus terdengar dengan bacaan kita itu. Soalnya kan dekat antara ucapan dengan pendengaran kita ya. Nah, jadi setiap huruf surat Al-Fatihah yang dibaca harus bisa didengar oleh diri sendiri bila pendengaran orang solat dalam keadaan sehat atau normal. Bila pendengarannya sedang tidak sehat, di mana suara bisa terdengar bila lebih dikeraskan, maka cukuplah pembacaan surah Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya pendengarannya normal, maka suara itu bisa terdengar. Tidak harus dikeraskan sampai benar-benar dapat didengar oleh telinganya sendiri yang sedang tidak normal. Artinya harus dikeraskan gitu. Padahal dia ada juga yang
solatnya dengan tidak jahar, tapi sirnya itu ucapannya, sirnya itu sampai di telinganya, gitu ya. Baik, yang ke-10, tidak diselingi dengan zikir atau bacaan lain. Tidak diselingi zikir atau bacaan lain. Sebagaimana contoh pada syarat nomor 2, bacaan surah Al-Fatihah di dalam solat tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan solat. Lain halnya bila kalimat yang menyelingi itu ada kaitan dengan kebaikan solat, seperti mengingatkan imam bila terjadi kesalahan. Jadi makmum harus juga mengingatkan imam. Subhanallah, gitu ya. Harus dia paham. Oh, itu berarti bacaan kita yang sedang ada salah itu atau keliru itu dikoreksi oleh makmum. Subhanallah. Makanya imam mengingat kembali, ya, merepeat kembali, ya, mengulangi kembali, ya. Itu makanya. Sebagai contoh, ketika imam membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah, lalu terjadi kesalahan atau kelupaan bacaan, umpamanya makmum boleh mengingatkannya meskipun ia sendiri sedang membaca surah Al-Fatihah. Jadi makmum boleh mengingatkan, namun perlu diingat, selagi imam masih mengulang-ulang bacaan ayat yang salah atau lupa tersebut, makmum tidak boleh mengingatkan kembali. Bila dalam keadaan demikian, umpamanya sudah diingatkan oleh makmum, ya, tidak boleh berulang-ulang, ya, berdiam saja. Kalau dia ayat yang dibacanya, biarkan saja. Tapi kalau Al-Fatihah, dia harus coba mengulangkan, memberi ababan. Tapi kalau ayat, biarkan saja, ya. Demikian 10 syarat membaca surah Al-Fatihah yang mesti dipenuhi oleh orang yang melakukan salat. Tidak dipenuhinya salah satu dari syarat tersebut dapat menjadi bacaannya rusak, yang juga berakibat tidak sahnya salat tersebut. Baik, berikutnya yaitu menjaga kualitas solat, ya, menjaga kualitas solat. Salah satunya adalah dengan menjaga kaedah bacaan dan surat Al-Fatihah tersebut. Terdapat banyak huruf dan makhraj yang rawan salah, ya. Apabila diucapkan dengan ucapan yang salah, maka makna dari ayat tersebut berubah pula. Bahkan bisa, ya, bahkan bisa jadi maknanya berlawanan dari apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Ada 7 kesalahan fatal ketika membaca Al-Fatihah, ya. Yang satu adalah yang benarnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, maknanya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang salahnya Bismillahirrahmanirrahim, rohnya, ya, kemarin kita ada pelajaran kita ahkamur roh. Kalau ini ha ditukar dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim, ha ditukarnya, ya. Atau yang kita maksud, jangan menyamakan ha dengan ha, padahal dia sama-sama huruf kerongkongan. Ha di tengah-tengah, ha di bawah, kerongkongan agak pangkal lagi, ya. Ini ha
di tengah, ha di bawah. Nah, yang biasa anak-anak atau yang sering kita dengar tuh bawah. Ya rohnya Rahmanir Rahim, dibacanya Rahmanir Rahim. Ha. Itu sering tuh. Ya. Nah. Dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Itu maksudnya itu. Bertukar saja ha-nya itu dengan ha, maknanya sudah berubah. Nah, ini nanti macam-macam kita nanti akan kita coba. Ya. Insyaallah kita coba ya. Yang kedua, ayat yang benar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Yang salahnya ya, ditukar lagi, hanya tukar ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan ain tapi a, rabbil alamin. Nah, itu ya. Nah, itu yang salah. Sudah dikasih ya pada WA-nya kan ya. Segala diam, fasih dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit. Nah, itu maknanya kalau salah saja atau menukar huruf ha itu kepada huruf ha, huruf ain ditukar huruf a, alim. Bagaimana kualitas bacaan sholat kita? Nah, itu makanya perlu ya, insyaallah kita harus bisa ya. Nah, harusnya bagaimana yang benarnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang salahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak ada ainnya, alamin. Yang alhamdu dibaca alhamdu. Nah, itu salah itu. Nah, maknanya sudah bertukar. Nah, bagaimana kalau kita artikan dia itu? Waduh. Ya, makanya hurufnya betul lah, harusnya kita jaga dengan baik dan benar. Sedangkan ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Nah, yang salahnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu salahnya. Ditukar lagi hanya dengan ha. Ya. Artinya apa? Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Nah, itu karena bertukar hurufnya, maknanya juga bertukar. Nah, makanya tidak boleh. Makanya kita belajar makharijul huruf. Ya. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Boleh secara tartil. Maliki Yaumiddin. Pakai lagu Maliki Yaumiddin. Boleh ya. Yang menguasai hari pembalasan. Kemudian yang membaca salahnya Maliki Yaumiddin. Nah, itu yang salah ya. Nah, di dalam apanya, dalam saya kirim tuh supaya jelas kita, tulisannya salah ya. Nah, yang salahnya itu yang menguasai, yang menjadi Tuhanmu adalah hari pembalasan, bukan Allah Tuhanmu. Nah, itu artinya bertukar pula artinya, karena hurufnya sudah ditukar. Ya, memberi spasi di Maliki itu ya. Nah, ya. Maliki gitu ya. Nah, saat membaca ayat ini adalah sama dengan memanjangkan bacaan Malik, atau yang menjadi
Malik. Ya, gitu ya. Oke. Yang kelima, yang kelima yang benarnya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bacaan yang salahnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bukan ta'in, tapi ta'in. Nah, itu dia kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah tuh. Seperti anak baru belajar kan kayak gitu. Nah, kita tahsinkan supaya lebih bagus lagi. Jangan dibiar seperti anak-anak itu. Ya, kalau anak kamu nggak apa-apa, dia belajar, tapi bagi kita bagi tahsinkan terus bacaan kita. Nah, kami lebih abadi dari engkau, itu artinya. Dan kami minta perpanjangan waktu. Nah, kan kemana arah bacaan, arti bacaan itu? Jangan memanjangkan bacaan pendek dan jangan memendekkan bacaan yang panjang. Ya, itu dia. Jangan menukar ain kepada hamzah. Ya, nggak boleh. Karena itu salah artinya. Nah, mana tulisan yang benar, bacaan yang benar mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang keenam, yang benarnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas, ya, ihdinas sirat. Ya. Ada juga yang baca ihdinas sira. Nah, salah itu. Apalagi dia rohnya tebal, tipis pula. Ihdinas sirat. Si bukan si tapi si. Mustaqim bukan kim tapi kim. Nah. Jadi dengan kalau membaca seperti itu, menukar makna lagi. Berikan kami sertifikat segundukan seperti gundukan punak unta. Ya kan? Jangan mengganti thot dengan sin, jangan mengganti to dengan ta, jangan mengganti qaf dengan kaf. Thot dengan sin itu sama-sama letaknya adalah ujung lidah dengan papan urat gigi bagian atas. Sin, zai, shad. Tetapi shadnya itu dengan tidak memakai sifat itbaq atau isti'la, maka dia menjadi lawan dari sifat itu. Jadi sin, istifal dan infitah. Sin. Makanya kalau salah bacanya harusnya ihdinas sira, dibacanya ihdinas sira. Sin, bukan huruf sin tapi huruf shad. Bagi yang anak-anak nggak apa-apa, nanti dibetulkan, dilatih terus, ya. Itu kalau dalam segi ucapan dan juga tulisannya yang salah. Yang benar ayat yang ketujuh adalah
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, yang salahnya apa? Si, bukan si dibaca lagi. Si, sinnya tukar lagi. Siratal ladzina, bukan tol tapi ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ghairil ini bacanya kairil. Nah, ditukar lagi. Kan ada yang dengar itu kairil. Nah, orang baca ghairil dibaca kairil. Makdu, ini magdu, ya kan, makdu, kafnya itu ya. Nah, karena tidak belajar makrat. Makdu, ya, bi alaihim walad dalin, arurut don, huruf dot, ya. Itu salah ya. Kalau gitu dibacanya, maknanya sudah jauh berubah, yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri, seperti auman singa yang keras, atau sertifikat si ujung kuku, dan sertifikat yang agak menjeles, artinya nggak bagus. Jangan menukar sod dengan sin, jangan menukar ain dengan alif, jangan menukar ghain dengan kaf, jangan menukar dot dengan dal. Ya, baik. Nah, itulah dari pemaparan ini terlihat jelas kesalahan-kesalahan fatal yang bisa merubah kandungan makna dalam setiap ayat. Mari kita sama-sama saling memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, terus menerus melakukan perbaikan dalam bacaan Al-Quran. Semua kita menjadi pencinta Al-Quran dan fasih dalam membacanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita, dan untuk praktiknya kepada bapak dan ibu-ibu kita persilahkan.